الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. 30 hari yang telah berlalu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan bulan yang agung. Kita berpuasa selama 30 hari, menegakkan ibadah-ibadah berupa salat, sedekah, doa maupun yang lainnya selama 30 hari. Kemudian kita datang ke lapangan ini dengan bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan salat Idul Fitri. Itu adalah keutamaan-keutamaan dan nikmat-nikmat yang besar, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Banyak keutamaan yang merupakan ciri keistimewaan yang melekat pada umat Islam. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dan rasulnya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kata Nabi Yusuf alaihi salam mengungkap keutamaan ini, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan saya mengikuti agama ayah-ayah dan kakek-kakekku, yaitu Nabi Ibrahim,
Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Tidaklah pantas bagi kami untuk berbuat kesyirikan dengan Allah terhadap sesuatu apapun. Itu adalah keutamaan Allah atas kami para nabi dan keutamaan Allah atas seluruh manusia. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar di dalam hidup ini dan keutamaan dari seorang hamba yang merdeka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tertawan oleh sesuatu apapun. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan dia selalu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya yang benar beribadah kepadanya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan selalu mencukupinya. Dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat ini, diutusnya seluruh nabi dan rasul untuk menyampaikan hal yang sama, agama yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kepada Allah kecuali hanya kepada Allah, dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat ini adalah Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar di antara ayat-ayat dan tanda kebesaran Allah yang didatangkan oleh para nabi dan para rasul. Al-Qur'an yang tidak pernah habis keajaibannya, tidak pernah berhenti dari kebaikannya dan selalu mendalam akan kandungan dan hikmahnya. Al-Quran yang merupakan ciri dari umat ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Bukankah telah cukup kami turunkan untuk mereka sebuah kitab yang dibacakan untuk mereka. Di dalam hal tersebut terdapat rahmat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa busyratan lil muslimin." Kami turunkan Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umat Islam itu adalah keutamaan tersendiri untuk kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Rasul ini sangat berat kalau kalian menentang, dan rasul ini sangat bersemangat kalian mendapat hidayah, dan dia terhadap orang-orang yang beriman sangat penyayang lagi sangat merahmati. Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala yang diperlukan untuk umat ini, sehingga tidak ada suatu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini untuk menerangkan segala keburukan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu kita umat Islam, umat yang terakhir, umat yang ke-70, tetapi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jal. Kalian telah menggenapkan 70 umat yang pernah ada di atas muka bumi ini,
Dan kalian umat Islam adalah yang paling afdalnya dan yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman mengabadikan di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Akan tetapi dengan syarat dan kriteria, tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memerintah kepada hal yang ma'ruf, melarang dari hal yang mungkar, dan kalian selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keindahan dan keutamaan untuk umat Islam ini, kita diberi agama yang mengajak kepada kebersamaan, selalu menjaga persatuan dan mengesampingkan dari perpecahan dan membuang dari hal-hal yang bisa merusak hubungan antara sesama. Apakah itu hubungan antara seorang anak kepada orang tuanya, kepada saudaranya, ataupun hubungan antara sesama penduduk negara, apalagi pada hal yang bisa memecah belah di antara sebuah negeri, memecah kebersamaan, mendatangkan petaka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan besarnya nikmat ini, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah ketika kalian dahulunya adalah saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, dan dengan nikmat keislaman ini kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Padahal dulunya kalian di atas jurang yang hampir menjatuhkan kalian ke dalam neraka. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat kepada kalian supaya kalian mendapat petunjuk. Maka kebersamaan ini adalah nikmat yang harusnya dijaga, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu dipelihara. Karena itu hendaknya diwaspadai segala bentuk dan segala seruan kepada perpecahan, apakah itu dalam bentuk mengkotak-kotak umat, mengajak kepada kelompok, kepada golongan, ataupun kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bisa membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebagai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, menegakkan salat, dan jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka terpecah-pecah bergolongan-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah rasulnya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak tergolong daripada mereka. Karena itulah seruan-seruan yang mengajak kepada sikap ekstrim, radikal, mengajak anak-anak muda kepada hal-hal yang bisa membahayakan, sehingga muncul dari aksi-aksi yang keji, dari peledakan, pengeboman, dan perkara yang bisa merusak kebersamaan. Semua ini dampak dari adanya orang-orang yang keluar dari kebersamaan dan orang-orang yang menghendaki perpecahan, orang-orang yang menyimpan jalannya, yang sekarang ini perlu diwaspadai dari banyaknya generasi muda kita di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah diserang oleh pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan semisal dengannya, dari pemikiran-pemikiran yang merusak anak-anak muda, yang mengeluarkan mereka dari jalur yang benar. Karena itulah nikmat kebersamaan adalah nikmat yang sangat agung, suatu ibadah yang sangat besar untuk dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebersamaan suatu umat dalam negara dengan ketaatan kepada pemimpinnya yang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kalian. Walaupun pemimpin itu ada kekurangan, melakukan kezaliman atau yang semisal dengannya, kita selalu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa athi'u, dengarkan dan taat. Walaupun dia meminta kita untuk menunaikan hak mereka, maka kita tunaikan.
Kalau hak kita tidak diberi, maka Rasulullah bersabda, "Addul ladzi huwa alaikum wasalullaha alladzi huwa haqqukum." Tunaikanlah dari kewajiban kalian, adapun hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simbol kebersamaan di dalam Islam, disepakati oleh umat Islam, tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Kemudian dari keutamaan di dalam agama ini, pintu-pintu ketaatan dan pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ibadah bertebaran dan sangat banyak sekali yang menyebabkan hari-hari kehidupan itu makmur bagi umat Islam. Ada pintu ketaatan dari arah solat. Jangan mengenal solat hanya di bulan Ramadan. Padahal solat itu lebih agung dan lebih besar daripada puasa. Ada pintu ketaatan di dalam puasa. Ada pintu ketaatan dalam zakat dan sedekah. Ada pintu ketaatan di dalam haji. Ada pintu ketaatan di dalam menyambung silaturahmi. Ada pintu ketaatan di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ada pintu ketaatan di dalam menghindarkan kaum muslimin dari kejelekan. Ada pintu ketaatan dalam menjaga diri, jangan sampai menjadi gangguan bagi orang yang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang lisannya itu, tangan dan lisannya selamat, tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Dan dari pintu ketaatan yang paling besar dan keutamaan bagi umat Islam ini, mereka dituntunkan dengan ilmu syariat, dilengkapi dengan ilmu agama yang menjamin penjelasan untuk mereka segala sesuatu yang bisa melindungi mereka dari segala fitnah dan bahaya, bisa memenuhi hari-hari kehidupannya dengan kebaikan. Dan dari pintu ketaatan itu juga meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Karena seorang hamba apabila dia meninggalkan dosa dan maksiat, maka selain kesejukan di dalam dirinya, ketenangan, kelapangan, keberkahan di dalam umur dan rezeki dan kebaikan di tengah manusia, meninggalkan dosa-dosa itu adalah sebab yang memasukkannya ke dalam sorga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabir wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam sorga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kehidupan ini Allah memberi kepada kita keutamaan. Dijadikan laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Dan itulah hubungan di dalam suatu rumah tangga, membina suatu kebaikan. Dan itu adalah pintu ketaatan. Demikian pula di dalamnya seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan keberadaan anak-anaknya itu adalah lahan ibadah yang sangat agung, yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Padanya adalah malaikat-malaikat yang kejam dan bengis. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Siapa yang beribadah karena Ramadan yang telah berlalu. Ramadan telah berlalu. Tapi siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kekal lagi Maha Hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat bagi hamba-hambanya. Karena itulah dari keajaiban di dalam kehidupan seorang muslim dan karamah apabila dia istiqamah, selalu continue komitmen di atas kebiasaan-kebiasaan dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukannya di bulan Ramadan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat ketika sakaratul maut di alam kubur, dan ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat turun malaikat-malaikat
berkata kepada mereka, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, dan bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan untuk kalian. Sesungguhnya kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Untuk kalian di dalam sorga, apa yang jiwa kalian berselera dengannya, dan apa yang kalian minta akan selalu dipenuhi untuk kalian sebagai tempat tinggal dari sisi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu selalu jaga diri di atas kebaikan, bukan lembaran-lembaran yang selalu lebih indah daripada lembaran-lembaran yang telah berlalu. Kalau engkau tidak bisa menulis suatu lembaran yang indah di tengah kehidupan manusia, jangan menggoreskan noda-noda yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang. Dan apabila engkau ingin menjadi seorang yang dikenang oleh semua orang dan ingin menjadi pengukir suatu sejarah, maka jadilah orang-orang yang berberkah. Dimanapun ada langit yang meneduhi, ada bumi yang dipijak, dia menjadi orang yang berberkah, membawa manfaat dan membawa kebaikan untuk manusia. Dan jadilah hidup itu dari sumber yang halal, jangan makan dari hal-hal yang diharamkan. Hidup seorang muslim itu seperti lebah, dia hanya makan dari hal yang baik, yang indah, bukan seperti lalat-lalat yang dia singgah di tempat-tempat kotor maupun di tempat hal yang tidak disenangi oleh manusia. Dan selalu jaga diri di atas pintu harapan, mengharap kebaikan di kondisi apapun, walaupun di kondisi pandemi. Pintu kesabaran itu adalah ketaatan-ketaatan yang sangat besar. Dan untuk para generasi muda, kalian adalah harapan dari umat ini. Apabila kalian berbuat baik di hari ini, maka itu adalah kebaikan untuk diri kalian di hari ini dan di hari esok. Dan itu pula yang akan kalian tuai. Dan jangan tertipu dengan usia muda. Betapa banyak anak muda yang lebih dahulu menghadap kepada Allah daripada orang-orang tua. Dan hendaknya setiap orang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu panjang angan-angan. Ingat bahwasanya umur tidak ada yang mengetahui kapan penghujungnya. Hari-hari kemarin kita masih melihat wajah-wajah yang hadir di sholat Id, dan di hari ini kita sudah tidak melihatnya. Karena itulah hendaknya setiap orang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi kehidupannya dengan kehidupan yang paling indah. Semoga Allah memberkahi hari raya Id kita dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diterima dari amalan ibadahnya di bulan Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita menjumpai Ramadan dan memasuki hari ini, menyaksikan hari Id. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan rahmatnya mengampuni kita semua dan menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya, dan menjauhkan kita semua dari segala musibah dan malapetaka, dari segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa nis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa man syaya'ahum minal kafirin wal murtaddin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in fashghilhu bi nafsi waj'al kaidahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya qawi ya aziz. Allahumma idfa' anna al-waba wal ghala wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Tidak mesti jabat tangan untuk suatu lebaran. Pada masa pandemi harus selalu menjaga jarak. Selama cinta dan doa untuk saudara sebagai persemian iman, hidup akan semakin indah dan sejuk.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan kepada seluruh jemaah untuk tetap tidak berjalan kesehatan, menjalankan jemaah yang sudah berada di awal di jalan, mohon untuk tidak jemaah yang masih berada di lapangan untuk tidak bergerak dulu sambil menunggu jemaah yang berada di jalan untuk bisa bergerak lebih awal. Dan kami juga mengimbau pada seluruh jemaah untuk tidak melakukan salaman-salaman di lokasi pelaksanaan sholat Id, utamanya juga kepada Ustaz Jumlah Jombokain supaya tidak dikerumuni untuk salaman. Mohon karena kita sedang dalam masa pandemi supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah bisa ikut. Sehingga mohon untuk tidak melakukan atau menekan, meminimalisir hal-hal yang tentunya bisa berpengaruh dengan penyebaran COVID-19. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah memberikan pengertiannya untuk hal-hal yang telah kami tegakkan aturan di tempat ini. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum.